Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 9, subtema 2, pembelajaran 4. Anak-anak hebat, keanekaragaman sumber daya alam mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi, salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola untuk negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatnya dengan bijak dan hemat. Berikut ini merupakan kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam khususnya yang tidak dapat diperbarui lama-kelamaan semakin berkurang dan akhirnya habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya. Usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, bagaimana cara melestarikannya? Menghemat pemakaian sumber energi merupakan salah satu contoh cara melestarikan sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam tidak hanya berfungsi untuk melestarikannya saja. Tindakan ini juga bermanfaat untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Contohnya, penggunaan bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor yang timbul menyebabkan pencemaran udara. Berikut kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif. Hak terhadap sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya minyak bumi yang bisa digunakan oleh masyarakat setelah melalui berbagai proses pengolahan. Anak-anak hebat, perlu kalian ketahui sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia baik yang langsung bisa dimanfaatkan maupun yang masih harus diolah terlebih dahulu sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Di Indonesia banyak terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam.
Manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang seandainya minyak bumi habis. Keberlangsungan hidup manusia akan banyak masalah dan kacau. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gas cair merupakan produk dengan nilai lebih tinggi dibandingkan bahan bakar lain. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Hasil dari pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak residu seperti bensin, solar, bensol, oli, dan minyak tanah. Beberapa bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi juga sangat berperan dalam industri kimia. Beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Hasil lain dari pengolahan minyak bumi ternyata juga masih bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer. Polimer ini sangat penting sebagai komponen untuk beberapa jenis industri. Salah satu industri yang memakai polimer ini dari minyak bumi adalah industri plastik. Jika kamu pergi ke dapur, ternyata banyak juga peralatan yang memanfaatkan minyak bumi. Alat-alat dapur seperti kulkas, kunci pintu, oven, kursi, dan meja ternyata juga menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Minyak bumi tersebut digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan yang digunakan untuk mengolah aluminium, besi, atau baja. Dari bacaan tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa sumber energi minyak bumi ini yang pertama adalah minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Informasi yang kedua adalah proses terbentuknya minyak bumi yang berlangsung selama jutaan tahun dan ketersediaannya di alam pun sangat terbatas. Oleh karena itu, minyak bumi termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan informasi yang ketiga, contoh pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan manusia yang pertama, sumber gas cair, bahan bakar minyak, industri kimia seperti cat dan plastik, bahan polimer, sumber panas pada pengolahan aluminium, besi, dan baja. Sekarang tugas untuk kalian, salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitar kalian. Kalian dapat bertanya kepada orang tua, bapak atau bu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti kotak berikut ini. Kalian bisa menuliskan siapa narasumbernya, kemudian jawaban dari pertanyaan yang kalian ajukan. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.